Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Ridwani, saya dari mahasiswa Fakultas Hukum semester 7 reguler A. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas terkait perlindungan hukum terhadap peralihan hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, eh, banyak sekali pada saat ini orang-orang yang mempunyai lagu ataupun itu membuat karya banyak yang dipergunakan yang dan disalahgunakan oleh oknum dan dibuat diupload dan tidak ada izin dalam mengupload tersebut. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas tuntas tentang perlindungan hukum terhadap peralihan hak cipta kan Undang Nomor 28 Tahun 2011. Jadi kalian bisa tahu gimana caranya menjaga hak cipta karya kalian dan mendapatkan keuntungan yang sesuai. Nah, langsung aja pada pembahasan. Perlindungan hukum terhadap peralihan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak kekayaan intelektual yang kemudian dapat dinyatakan HKI dapat dimaknai dengan hak yang muncul dari temuan pemikiran otak manusia sehingga dihasilkannya sebuah produk atau proses yang memiliki kegunaan tertentu untuk manusia. Secara universal, dapat menyatakan bahwa objek yang telah ditetapkan HKI, yakni berbagai karya yang muncul ataupun terlahir lantaran adanya kemampuan daya pikir manusia, HKI juga benda bergerak tetapi tidak terwujud. Nah, yang timbul karena adanya olah pikir otak tidak hanya gagasan. Nah, HKI juga secara garis besar terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada hak cipta, yang kedua adalah hak kekayaan industri. Nah, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra semuanya berada di bawah lingkup hak cipta, paten, merek, desain industri, dan lain-lain. Nah, dan pelindungan patent tanaman merupakan contoh hak milik industri. Nah, selanjutnya menciptakan sebuah hal yang sebelumnya belum pernah tercipta di dunia ini tentunya memerlukan pengeluaran tenaga, waktu, pemikiran, biaya yang banyak, tingginya kreativitas, kerja keras, dan ketekunan untuk menggapai kesuksesan itu. Daya cipta yang dimiliki manusia pada dasarnya cukup tinggi. Dan hal ini telah dilakukan sejak zaman kuno. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya dampak dari kebutuhan sehari-hari sehingga dapat terpenuhi dengan baik. Seorang yang menetapkan suatu secara umum ialah hasil karya kreatifnya. Banyak ahli yang menyetujui bahwa hukum HKI ini merupakan suatu bentuk kompensasi serta dorongan bagi seseorang untuk menyetujui bahwa hukum HKI yakni merupakan suatu bentuk kompensasi serta dorongan bagi seseorang untuk membuat suatu ciptaan. Nah, hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang yang kemudian digunakan agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Menurut Philippus M., terdapat dua jenis perlindungan hukum, di antaranya preventif serta represif. Nah, dinyatakan bersifat preventif itu seperti apa? Di mana memungkinkan pihak yang menjadi subjek hukum dalam berupaya melakukan pengajuan keberatan ataupun pendapatnya sebelum sebuah ketetapan pemerintah sifatnya final dan dinyatakan represif itu seperti apa? Nah, dinyatakan represif itu jika bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Nah, perlindungan hukum dapat dikategorikan sebagai perlindungan umum dan tata usaha negara di Indonesia. Dengan adanya perlindungan hukum adalah untuk hak cipta ini seharusnya meminimalisir terjadi pelanggaran hak cipta. Namun, kenyataannya masih banyak yang melanggar hak cipta. Contohnya, kita sering menjumpai kios-kios di pinggir jalan yang berisi foto yang diambil secara tidak sengaja di internet kan. Foto-foto ini digunakan untuk mempromosikan perusahaannya. Selain itu juga
kita juga sering menjumpai berbagai musik di internet dapat dilakukan download gratis. Nah, hal itu meningkatnya insiden pelanggaran hak cipta yang dapat mengakibatkan kerugian besar. Maraknya pelanggaran hak cipta telah meresahkan para pencipta dan menjadi wabah yang harus dilawan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan berkenaan dengan perlindungan hukum bagi pencipta terhadap perbuatan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut peraturan hukum, perlindungan hak cipta tampaknya mencakup pemahaman pencipta tentang hak untuk menjaga keutuhan ciptaannya. Nah, kepemilikan hak cipta dapat dialihkan karena merupakan kekayaan intelektual yang dapat dialihkan dengan hak ekonomi yang dapat digunakan untuk tujuan yang sama, seperti lainnya pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 khususnya memuat peraturan tentang perolehan hak dan hukum hak cipta. Selanjutnya, yang saya akan bahas terkait jangka waktu perlindungan hak cipta. Nah, jangka waktu berlakunya hak cipta ini yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Diatur dalam pasal 57 sampai dengan pasal 61 Undang-Undang HC. Di dalam ayat 1 pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta ini memberikan penjelasan bahwa hak moral pencipta yang dilakukan tanpa batasan waktu yang ditetapkan, hak moral pihak yang menciptakan diberlakukan selama waktu yang bersangkutan. Sedangkan jangka waktu perlindungan hak ekonomi ini pada hak cipta diatur pada pasal 58 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta hendaknya berlangsung selama 70 tahun. Nah, pencipta meninggal dunia mulai pada 1 Januari di tahun selanjutnya. Di dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta dipaparkan bahwa pada ciptaan tersebut terdapat dua orang atau lebih. Nah, perlindungan hak cipta ini diberlakukan selama pencipta meninggal dunia paling akhir serta berlangsung selama 70 tahun. Selanjutnya, Undang-Undang Hak Cipta mengatur segala aturan pidana atau hukuman terkait pelanggaran hak cipta. Berdasarkan pasal 112 UHC, pelanggaran hak cipta yang diakibatkan oleh penghapusan, pengubahan, atau penghilangan informasi pengelolaan hak cipta untuk tujuan komersil dapat diancam dengan pidana penjara 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta. Namun, dibandingkan dengan melakukan tindak pidana perdata, melainkan melalui pengadilan niaga untuk mendapatkan kompensasi, terdapat kecenderungan Indonesia untuk menangani pelanggaran dengan meminta sanksi pidana. Namun kini, setelah amandemen Undang-Undang Hak Cipta terbaru telah disahkan dan kesadaran hukum telah tumbuh, diharapkan di masa depan solusi kompensasi praktis dapat diprioritaskan. Selain itu juga diharapkan hal ini akan menjadi acuan untuk di pengadilan niaga, di mana keahlian di bidang ini akan semakin berkembang. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ini menyatakan pada pasal 1 ayat 1 bahwa hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif bagi penemu dan memberi hak khusus yang berkaitan erat dengan ciptaan yang dihasilkan. Nah, dalam hal hak tersebut terbagai antara hak moral dan hak ekonomi. Maka hak pencipta tidak dapat dialihkan selama ia masih hidup kecuali jika dibuat wasiat menurut undang-undang. Nah, perolehan hak cipta juga memang menjadi isu yang kompleks. Namun, dengan pemahaman yang baik, kita bisa melindunginya. Nah, bagaimana cara kita tentang pelindungan hak cipta Indonesia? Apakah sudah cukup memadai atau masih ada yang perlu diperbaiki? Nah, marilah kita sama-sama lindungi uh, hak cipta kita. Mudah-mudahan kita bisa diberikan pemahaman-pemahaman yang kita bahas pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
bisa dipahami oleh rekan-rekan semua dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.